Halo semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Hardianto, NIM saya 20716500065. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang self-disclosure. Apa sih yang dimaksud dengan self-disclosure? Self-disclosure merupakan salah satu dari 5 unsur kunci dalam komunikasi antar pribadi. Ahli bernama Joseph Edivito di tahun 1986 mengemukakan pendapatnya mengenai self-disclosure sebagai suatu bentuk komunikasi di mana informasi tentang diri kita biasanya disimpan atau disembunyikan, kemudian kita komunikasikan kepada orang lain. Sedangkan menurut ahli bernama Visser di tahun 1986 mendefinisikan self-disclosure sebagai penyingkapan informasi tentang diri yang kita ketahui, tapi pihak lain tidak mengetahui tentang informasi diri kita. Sedangkan informasi yang diungkapkan pada umumnya merupakan informasi yang sangat pribadi atau privacy. Dengan demikian, melalui self-disclosure ini, kita dapat mengungkapkan atau menyatakan diri terhadap lawan komunikasi kita. Dengan kita menyatakan diri kita terhadap lawan komunikasi kita, maka ruang untuk apa yang orang lain ingin ketahui tentang diri kita juga semakin membesar. Hal itu juga terjadi di dalam teori Johari window atau jendela Johari. Lalu kita masuk ke dalam fungsi self-disclosure menurut Joseph Edivito. Yang pertama, pengetahuan diri sendiri. Pengetahuan diri sendiri itu seperti saat kita ingin membangun atau membaca konsep diri yang pastinya kita membutuhkan orang lain. Begitu juga halnya saat kita berusaha memahami siapa diri kita. Dan kita juga pastinya membutuhkan orang lain atau yang biasa disebut makhluk sosial. Dengan melakukan self-disclosure, kita bisa memahami diri kita secara lebih baik atau memandang diri kita dengan lebih perspektif. Lalu yang kedua, kemampuan mengatasi masalah. Nah, self-disclosure yang kita lakukan di dalam mengatasi masalah ini bisa bermanfaat meningkatkan kemampuan dan mengatasi masalah yang kita hadapi, yakni rasa bersalah, rasa malu, benci terhadap orang lain, atau merasa sakit hati terhadap orang lain, atau sampai menyalahkan orang lain, itu bisa mengatasi masalah-masalah tersebut dengan kita melakukan self-disclosure tadi. Lalu yang ketiga, pelepasan energi. Nah, self-disclosure ini bisa juga menjadikan diri kita mengetahui. Tadi kita sudah mengetahui konsep diri kita, lalu kita juga sudah mengatasi masalah-masalah dalam diri kita, lalu kita melepaskan energi yang mungkin masih ada beban dalam hidup kita atau dalam diri kita. Nah, itu bisa menjadi fungsi self disclosure, itu bisa menjadi fungsi dalam melepaskan energi-energi tersebut supaya energi negatif yang ada di dalam diri kita bisa kita lepaskan secara leluasa. Lalu yang keempat, meningkatkan efektivitas komunikasi. Selain dari ketiga tadi, ketika kita sudah melepaskan semua beban yang ada dalam diri kita ini, nah kita pastinya sudah bisa lagi meningkatkan efektivitas komunikasi kita dengan lawan komunikasi kita. Kita bisa lebih leluasa juga berkomunikasi dengan orang lain dan kita udah nggak memikirkan lagi masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Dengan melakukan self disclosure ini sangat bermanfaat untuk orang-orang yang mungkin belum bisa mengenal konsep diri kita, mengenal konsep dirinya, mengenal juga lawan komunikasinya. Jadi kita bisa lebih mengenal satu sama lain, mengenal diri kita juga. Lalu yang kelima, membangun hubungan yang bermakna. Apabila dua orang yang berhubungan baik melakukan self disclosure, maka keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan akan bisa berkembang. Hubungan di antara kedua orang itu tidak sekedar fungsional, melainkan hubungan yang personal. Hubungan personal yang dilandasi kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan itu tentunya akan membangkitkan makna tersendiri. Hal tersebut bisa manakala pihak-pihak yang berhubungan
saling melakukan self-disclosure. Komunikasi antar pribadi yang dibangun keduanya pun menjadi komunikasi yang bermakna, yakni komunikasi yang memungkinkan pertukaran pergaulan, pertukaran kata, pertukaran pikiran, dan pertukaran hati. Lalu yang keenam, kesehatan psikologis. Orang-orang yang biasa melakukan self-disclosure relatif terlepas dari penyakit-penyakit psikologis seperti stres atau depresi. Dengan melakukan self-disclosure memungkinkan manusia bisa melepaskan diri dari tekanan beban psikologis. Seperti halnya komunikasi manusia yang melibatkan pesan-pesan nonverbal, maka self-disclosure pun tidak semuanya menggunakan pesan-pesan verbal. Pesan-pesan nonverbal seperti ekspresi wajah, pakaian, nada bicara, atau isyarat-isyarat nonverbal dikemukakan dalam self-disclosure. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dan juga menyimak penjelasan saya mengenai self-disclosure hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Sunaingsi yang sudah memberikan tugas mengenai self-disclosure ini. Kiranya tugas ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video.